Di bawah ini adalah sebuah negara yang pernah menjadi sangat penting bagi Islam dan merupakan titik awal bagi Islam bergerak masuk ke Eropa. Pemberhentian kita selanjutnya adalah Maroko. Islam dibawa ke Maroko oleh bangsa Arab pada tahun 682, abad yang sama ketika Nabi Muhammad wafat. Pada masa itu penduduk asli Maroko adalah bangsa Berber. Bangsa Arab dewasa ini merupakan kelompok etnik terbesar kedua setelah Berber, dan sebagian besar mereka menempati kota-kota besar. Hampir seluruh populasi Maroko adalah Muslim. Dengan keberadaan Islam, maka bangsa Arab, Berber, dan sedikit orang-orang Afrika di negara ini, perbedaan di antara kelompok etnik tidak lagi dipermasalahkan. Tujuan pertama kita adalah kota terbesar di Maroko, Casablanca. Menghadap Samudra Atlantik, berdiri satu masjid terindah di dunia, Masjid Hasan Saani. Panggilan untuk beribadah terdengar 5 kali sehari sampai beberapa kilometer dari menara. Rabat menjadi ibu kota Maroko sejak tahun 1912. Maroko merdeka pada tahun 1956 dengan populasi mencapai 30 juta jiwa saat ini. Secara geografis, Maroko terletak di barat Laut Afrika, bertetangga dengan Aljazair di sebelah timur, Mauritania di selatan, dan dibatasi Laut Tengah dengan Eropa. Bahasa Berber pernah mendominasi Maroko dan kemudian menurun nilainya. Saat ini, bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara dan bahasa utama dari 75% populasinya. Sebagian besar penduduk juga menggunakan bahasa Perancis. Bahkan generasi muda mereka banyak yang fasih. Di akhir abad ke-7, ekspansi Islam tidak terbendung lagi. Pada tahun 682, Bizantium menguasai Maroko. Ketika pasukan Islam pertama kali datang, mereka mendapati tanah Maroko sangat berbeda dengan tanah yang biasa mereka tinggali. Tidak terbentang lagi padang pasir seperti di Arab, Mesir, dan bagian lain Afrika Utara. Mereka menemukan bahwa Maroko mempunyai banyak sungai. Negara ini juga memiliki curah hujan yang tinggi, setidaknya lebih banyak dari yang biasa mereka alami.
Maroko yang juga mempunyai hutan yang luas merupakan tanah lapang yang baru bagi pasukan Arab. Tapi hal ini tidak menyebabkan mereka berhenti. Pasukan tetap bergerak. Di antara pasukan Islam, Uqbah bin Nafi menetapkan gubernur Afrika, mengatur agar bisa mendapatkan wilayah paling barat di Maroko. Dia berdiri di depan Samudra Atlantik, dan dengan penuh percaya diri dia berkata, "Jika terbentang daratan di tengah samudra ini, daerah manapun juga, aku akan mengarunginya dan melanjutkan penyebaran agama Islam." Bagaimanapun juga pasukan Islam tidak langsung mengarungi Samudra Atlantik pada saat itu. Sebagai gantinya mereka menetap beberapa waktu sebelum menuju Eropa. Sumber daya Maroko sebagian besar berasal dari bercocok tanam. Tanah yang subur dan dataran yang sangat luas di Afrika Utara menjadikan daerah ini cocok untuk bertani. Satu dari 3 buah pertanian di Maroko, dewasa ini sudah menggunakan alat-alat modern. Kegiatan bercocok tanam dipusatkan sejajar dengan Laut Tengah dan pantai-pantai Atlantik. Daerah ini mempunyai iklim subtropis dan letaknya yang tertusuk lautan menyebabkan suhu udaranya lebih lembut sepanjang tahun. Hasil bumi berupa jagung, gandum, kapas, dan padi diperjualbelikan di pasar lokal. Sementara jeruk sitrus dan sayuran diekspor. Sektor cocok tanam memberikan lapangan kerja bagi warga Maroko sebesar 50%, dan hal ini juga memberikan sumbangan sebesar 20% bagi pendapatan kotor domestik negara. Mata uang Maroko adalah dirham. Saat ini 10 dirham nilainya sama dengan $1 Amerika. Pendapatan Maroko dari sektor ekspor diperkirakan mencapai 3,5 miliar dolar Amerika tiap tahun. Terutama dari fosfat, jeruk sitrus, gandum, ikan, dan mineral-mineral. Di sisi lain, Maroko diperkirakan menghabiskan 6,5 miliar dolar Amerika untuk mengimpor barang, khususnya mesin-mesin industri makanan dan bahan bakar. Orang Maroko yang bekerja di luar negeri juga memberikan pengaruh yang cukup penting bagi nilai tukar uang, seperti pada industri pariwisata. Maroko menjalin kerjasama dengan negara-negara di Eropa, Amerika, dan Uni Emirat Arab. Infrastruktur yang bagus, keunikan budaya, dan banyaknya tempat-tempat bersejarah menjadikan industri pariwisata sangat maju di Maroko. Pengaruh Prancis masih terasa walaupun kolonialisme Eropa sudah berakhir dari negara ini lebih dari 40 tahun yang lalu. Pada awal abad ke-15, Maroko menjadi sasaran bagi kekuatan asing seperti Prancis, Portugis, dan Spanyol. Pada tahun 1415, Portugal telah menguasai pelabuhan Ceuta. Gangguan ini dimulai dan kemudian diikuti kekuatan Portugis dan Spanyol yang menguasai pesisir Maroko. Pada bulan April 1904, pada saat penyerahan secara bebas Mesir dari Prancis, Inggris menganggap Maroko sebagai sekutu Prancis. Pada tahun 1912, Prancis secara resmi mengambil alih Maroko. Perjuangan melawan kekuatan kolonial terjadi di beberapa daerah. Pada tahun 1934, hampir seluruh pemberontakan di dalam negeri melawan Prancis dapat dipadamkan. Bagaimanapun juga, baru setelah Perang Dunia Kedua, tangis untuk kemerdekaan melalui perjuangan politik tidak dapat dihindarkan lagi. Partai Istiqlal yang mendapat dukungan dari Sultan Muhammad V menyerukan kemerdekaan. Pada tahun 1950, pihak Perancis menolak permintaan Sultan untuk mempunyai pemerintahan sendiri. Sultan kemudian diasingkan pada bulan Agustus 1953, tapi kemudian pada bulan Oktober 1955, Perancis mengizinkan Sultan untuk kembali ke tahtanya. Akhirnya pada bulan Maret 1956, Perancis memberikan kemerdekaan kepada Maroko di Rabat. Di Rabat, ibu kota Maroko, di mana tersimpan jasad perancang kemerdekaan Sultan Muhammad V. Di kuburan kerajaan ini, segalanya sangat megah dan sempurna, memperlihatkan perpaduan antara seni gaya modern dan tradisional Maroko.
Komplek ini dibangun pada tahun 1971 oleh Sultan Hasan II, yaitu Raja Maroko saat itu. Suasananya penuh dengan pertunjukan bernafaskan Islam selama 24 jam. Sultan Muhammad V menerima tahta pada Agustus 1957. Ketika wafat pada tahun 1961, tahtanya diberikan kepada putranya, yaitu Hasan II atau Hasan Sa'ani. Seperti juga ayahnya, Hasan Sa'ani melanjutkan dukungan kuat kepada kepentingan Islam, baik di Maroko maupun di mana saja. Untuk memahami dengan lebih baik tentang sejarah Maroko, mari kita menemui Profesor Hadi At-Tazi, ahli sejarah Islam. Cendekiawan Maroko ini pernah menjadi duta besar untuk Irak, Iran, Libya, dan Uni Emirat Arab. Profesor At-Tazi dalam bukunya menyebutkan ketertarikannya pada perjalanan Ibnu Battuta, seorang muslim petualang yang berasal dari Maroko yang telah mengembara hampir di semua belahan dunia, termasuk Timur Jauh. Membaca adalah kebiasaannya sejak kecil. Dia juga mengoleksi banyak buku. Dia menyatakan bahwa apabila seseorang menemui kesulitan dalam mencari buku sejarah Islam, maka ada kemungkinan besar buku itu dapat ditemui di rak bukunya. Dia sangat bangga dengan hal itu. Sampai saat ini, Islam masih merupakan agama yang kuat di beberapa bagian Afrika. Lokasi Maroko tidak jauh dari Eropa, hanya dipisahkan oleh semenanjung Gibraltar. Kami melanjutkan pembangunan dan Islam menjadi semakin kuat di sini. Islam dapat mempertahankan Maroko dengan sukses. Jika bukan karena Maroko, saya yakin negara Afrika yang lain mungkin tidak akan dapat berhasil mempertahankan Islam. Kami bertanya lebih jauh tentang sejarah Maroko. Islam sampai di sini benar-benar masih pada masa awal kebangkitannya. Ini mungkin karena letak geografis Maroko yang sangat dekat dengan Arab, negeri tempat diturunkannya Al-Quran. Ketika berita tentang Nabi Muhammad mulai tersebar, rakyat Maroko menunggu dengan tidak sabar untuk melihat sang pembawa kabar. Ini adalah langkah yang paling awal. طبعا كانت هذه المرحلة الأولى مرحلة تعارف ولكن بعد ذلك Pada masa khalifah, Islam sudah mengembangkan sayapnya mulai dari Arab sampai ke Maroko. Kekuatan angkatan laut di Laut Tengah mendukung ekspansi kekuatan Islam ini. Perjalanan ini tidak mudah. Mereka ditentang oleh penduduk setempat. Bangsa Romawi yang menguasai pesisir Afrika juga menahan laju angkatan laut mereka. Tapi akhirnya, setelah semua rintangan berhasil dilalui, mereka bisa mendarat di sini. Kerajaan Islam berkembang ke arah timur dan barat.
Bila tidak karena Laut Atlantik yang menghambat waktu itu, sudah tentu Islam telah berkembang pesat pada waktu itu. Pada abad ke-8, beberapa dekade setelah Islam hadir, timbul pergolakan yang dipelopori penguasa setempat, yaitu dinasti Idrisiyah melawan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Krisis semakin dalam. Imam Idris, penguasa dinasti Idrisiyah yang membangun kota Fes, akhirnya mengumumkan kemerdekaannya, lepas dari pengaruh Abbasiyah dan membentuk pemerintahan sendiri. Karena kecemburuan pada pemerintahan baru, pemerintahan Abbasiyah mengirimkan pembunuh untuk melenyapkan Imam Idris dan stafnya. Rencana ini tidak pernah berhasil. Pemerintahan Idrisiyah berlanjut sampai dinasti Murabitun merebut kekuasaannya. Dinasti Murabitun terkenal dengan keberanian dalam pertempuran. Yusuf Ibnu Tasfin dengan kekuatan akidah dan semangat tempurnya memimpin pasukan Islam dan memenangkan perang di Zalaga, Spanyol. Karena hal tersebut, mereka dapat menjaga kekuatan Islam di Eropa yang mulai goyah. معركة الزلاقة كان لها الفضل في بقاء الإسلام في الأندلس 6 قرون أخرى. Untuk menggantikan Fes, Murabitun menjadikan Marrakesh sebagai ibu kota baru bagi Maroko. Casablanca atau Darul Baida adalah kota terbesar di Maroko. Lokasinya yang dekat dengan pusat negara membuat banyak pendatang asing yang masuk ke Maroko melalui kota ini. Casablanca terletak 93 km dari Rabat, ibu kota negara sekarang. Rel kereta dan jalan raya menghubungkan dua kota itu. Populasi Casablanca berjumlah 3 juta jiwa, sementara penduduk ibu kota hanya 1,1 juta jiwa, sedikit lebih kecil, dibandingkan dengan jumlah penduduk sebuah kota di selatan Marrakesh yang mempunyai penduduk sebesar 1,4 juta jiwa. Kalau Rabat adalah ibu kota, Casablanca adalah pusat perdagangan dan industri, dan merupakan kota perdagangan terkemuka di Afrika Utara. Pada masa pertengahan, Casablanca adalah kota yang makmur dan dikenal dengan nama Anfa. Portugis datang dan menghancurkan kota ini pada tahun 1468. Pada awal abad ke-20, Perancis mulai menguasai kota, dan sejak saat itu kota ini dapat berkembang dengan pesat. Kota ini juga memainkan peranan yang penting pada masa Perang Dunia Kedua. Di Casablanca ini, Presiden Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill bertemu dan bersepakat untuk bertempur sampai musuh dapat ditaklukkan. Atraksi utama, Masjid Hassan Thani, masjid terbesar di Maroko. Juga dikenal dengan nama Masjid Terapung karena mungkin sebagian dari bangunannya berada di atas Samudra Atlantik. Masjid ini diresmikan pada 30 Agustus 1993, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1414 Hijriah. Tanggal ini dihubungkan dengan hari kelahiran. Masjid ini menampung jemaah paling banyak pada hari Jumat. Masjid Hassan II adalah proyek bangunan umum yang terbesar dalam sejarah Maroko. Hal ini melambangkan komitmen terakhir rakyat Maroko dalam memelihara agama Islam di dunia. Ini juga merupakan simbol kekuatan Islam pada masa jaya di sini dari awal sampai sekarang. Pada saat meletakkan batu bata pertama di masjid ini, Raja Hasan berkata, "Selain Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Saudi Arabia, masjid ini akan menjadi tempat beribadah terbesar bagi umat Muslim dan juga menjadi permata bagi seluruh rakyat Maroko."